Shalom Bapak Ibu sekalian kasih. Puji Tuhan, selamat hari Natal bagi kita. Kita bersyukur pagi hari ini, waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan. Kita mau bersatu hati, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita datang memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk pagi menjelang siang hari ini kami bersyukur kepadamu. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Engkau Raja kami yang kami agungkan dan yang kami muliakan. Hari ini kami merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan, sebagai bukti bahwa Engkau lahir ke dunia, membawa cinta kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memandang kemuliaan-Mu Bapa.
sukacita kami akan bersorak-sorai memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih. Kita memuji Tuhan kita, haleluya. Sebab kesukaan dunia, kesukaan bagi dunia Allah Tuhan. Kepada
Terima kasih Tuhan. Kami selalu rindu akan firman-Mu Tuhan diperdengarkan. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kami bersyukur Tuhan, berkat sukacita Natal terbesar telah kami terima, di mana harusnya kami binasa karena dosa kami, tetapi lewat kelahiran-Mu, bahkan sampai kepada kematian-Mu di kayu salib, maka kami beroleh keselamatan. Itu sebabnya sukacita Natal menjadi bagian kami, karena ada jaminan keselamatan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih kami boleh bersukacita di hari Natal ini. Biarlah firman-Mu sebentar menguatkan kami, meneguhkan kami, memberkati seluruh umat-Mu, dan Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang kasih.
Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, selamat Natal ya. Tuhan memberkati kita semuanya, tetap bersukacita. Baik. Natal itu selalu identik dengan sukacita. Natal itu selalu identik dengan bersukacita. Tetapi kadangkala ada banyak orang Kristen yang punya pemahaman yang salah tentang sukacita Natal. Seringkali anak Tuhan yang mungkin sudah puluhan tahun merayakan Natal, mungkin konsep sukacitanya Natal beda. Karena seringkali pada waktu Natal kita bisa ada pesta, ada perayaan celebration yang menarik, yang meriah, ada hadiah Natal, ada kado Natal yang kita tunggu-tunggu, sehingga Natal menjadi sukacita bagi kita karena ya hadiah Natal, kado Natal, pesta Natal dan lain sebagainya. Tetapi tahun ini semua kita menyadari bahwa tahun ini semua yang pernah kita rasakan tahun-tahun yang lalu, tahun ini tidak kita temukan, tidak kita rasakan. Karena tahun ini berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Semua kita harus mengakui akibat COVID-19 ini ya berdampak ke segala hal, termasuk dalam perayaan Natal. Ya, sehingga banyak orang berpikir tahun ini sukacita Natalnya nggak ada atau berkurang dan lain sebagainya. Tetapi jika kita mengerti Natal yang sesungguhnya, maka kondisi, situasi apapun tidak mempengaruhi sukacita kita dalam Natal. Kita tetap bersukacita di dalam Natal karena Natal yang sesungguhnya ketika Kristus lahir di hati kita, itu artinya Natal berarti ada jaminan keselamatan bagi kita. Harusnya kita binasa, harusnya kita akan terhukum, tapi karena kelahiran Yesus, karena Natal, maka kita selamat, maka kita bersukacita. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sukacita terbesar Natal adalah karena kita sudah diselamatkan, yang tidak bisa ditukar dengan bonus apa dari kantor, dari hadiah apapun. Keselamatan tidak bisa ditukar dengan apapun. Lalu yang kedua, kenapa kita bersukacita pada waktu Natal? Karena Natal itu adalah Immanuel. Dia beserta saudara dan saya. Tadi malam saya sudah sampaikan ya Natal. Ya, kenapa kita bersukacita Natal? Karena dikatakan Natal itu Immanuel, itu artinya Dia menyertai kita dalam segala kondisi, termasuk kondisi COVID-19 yang sedang terjadi. Dia ada menyertai saudara dan saya. Immanuel itu juga tadi malam dikatakan bahwa Immanuel itu artinya ya bahwa Dia juga bekerja melalui segala kondisi. Immanuel, Dia menyertai kita melalui segala kondisi. Kondisi apapun yang sedang terjadi nggak masalah karena Dia Immanuel. Dia menyertai kita semuanya. Lalu yang ketiga, tadi malam saya sudah sampaikan juga, Natal itulah Immanuel, Allah beserta kita. Karena Allah beserta kita karena Dia tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita termasuk dalam kondisi apapun. Seringkali kita berpikir, oh Immanuel itu pada waktu kita lagi sukacita, lagi senang, lagi dapat bonus, lagi diberkati. Bukan. Immanuel itu artinya Dia beserta kita dalam segala kondisi, termasuk kondisi yang sekarang. Itu sebabnya kita tetap bersukacita. Ya, sekalipun dunia mungkin merayakan Natal berbeda daripada sebelumnya. Bahkan di bangsa kita ya, di tempat kita, di kecamatan kita mungkin hanya beberapa gereja yang merayakan Natal. Tapi kita bersyukur bisa merayakan walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Tidak bisa mengundang banyak orang ya. Kalau kita nyanyi semangat hai mari berhimpun,
agak dilarang itu lagu itu, karena nggak boleh berhimpun, ya nggak boleh kumpul-kumpul, ya. Tadi malam sudah diumumkan, langsung datang, habis ibadah langsung pulang, tidak boleh kumpul-kumpul. Ini pun dihimbau sebenarnya, dihimbau, tetap ada himbauan dari Kapolres sebagainya. Habis Natal langsung pulang ke rumah. Ini kesempatan bagi kita bernatal dengan keluarga. Dihindari dulu jalan-jalan ke tempat keramaian. Ya, ini kesempatan Natal kita bersukacita dalam keluarga. Ada lagi yang lebih lucu, penyalahan lilin, ya nyalakan lilin di rumah sendiri, ya kan? Memang agak asing, masa nyalakan lilin malam kudus cuma di rumah sendiri. Kalau ada anak kelima sih masih mending agak rame. Kalau cuma satu anaknya, gimana kan? Penyalahan lilin mewakili KPS siapa nanti, mewakili KUBB nggak ada. Tapi itulah kondisi yang sedang terjadi. Tapi kita tidak kehilangan sukacita. Karena Natal yang sesungguhnya bukan itu, bukan meriahnya pestanya, hadiahnya, makanannya, dan lain sebagainya. Tapi Natal yang sesungguhnya, dia menjadi juru selamat saya dan saudara. Maka saya bersyukur, harusnya saya binasa, tapi diselamatkan karena Natal. Dan Natal yang sesungguhnya adalah Immanuel, dia bersama dengan saya. Dan penyertaan Tuhan tidak tergantung dengan kondisi. Amin ya. Penyertaan Tuhan, Immanuel itu tidak tergantung pada kondisi. Dalam segala kondisi, dia tetap Immanuel. Itu sebabnya kalau hari ini kondisi kita lagi nggak enak, situasinya seperti ini, nggak masalah, karena Immanuel, dia bersama dengan saudara saya. Yang paling menyedihkan jika tidak ada lagi Immanuel, jika Tuhan tidak bersama kita, itu yang paling menyedihkan. Jika hubungan kita dengan Tuhan sudah terputus, maka itu yang paling mengerikan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, putus hubungannya dengan Allah, itulah sesungguhnya yang sangat menyedihkan. Tapi Natal artinya kita berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita buka hati kita, Tuhan, Kau lahir di hatiku, sambut Natal, sambut Kristus, sambut Immanuel, maka kita boleh bersukacita. Nah, kita lanjutkan kembali di sesi kedua hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan Immanuel, ya. Sebelumnya kita bacakan dulu firman Tuhan. Yesaya 7 dulu ya. Saya akan bacakan, saudara dengar baik-baik. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir, ketika bangsa Israel dalam kondisi menderita, sengsara, dijajah oleh bangsa lain karena bangsa Israel berbuat dosa. Tapi dalam kondisi Israel yang sedang menderita, Nabi Yesaya bernubuat bahwa akan lahir Mesias, Raja Damai, Yesus, dia Immanuel, yang menyertai bangsa Israel dan menyertai kita juga. Waktu itu kondisi bangsa Israel sedang menderita. Dan dalam Injil Matius, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini telah tergenapi. Sekali lagi, dalam Injil Matius pasal yang pertama, nubuatan ini tergenapi. Kita lanjutkan lagi dulu baca Yesaya pasal 9. Masih sama. Jadi Yesaya itu menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Jadi zaman itu belum datang, belum lahir, tapi sudah dinubuatkan. Tetapi dalam perjanjian baru sudah tergenapi nubuatan ini. Dengar baik-baik, inilah kondisi kelahiran Yesus. Maka kalau kita menerima Yesus lahir di hati kita, kita menerima ini, mengalami ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi carahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Luar biasa saudara yang kasih. Kalau hari ini
kita merayakan Natal, Yesus lahir di hati kita, maka sesungguhnya inilah berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Tidak kebetulan tahun ini tema dari Natal kita, dari sinode kita adalah Immanuel. Dalam kondisi seperti saat ini, Immanuel, Dia bersama dengan kita. Maka hari ini kita akan melihat beberapa poin yang perlu kita imani, kita aminkan Immanuel ini. Kalau Immanuel, kalau Allah menjelma menjadi manusia, lahir lewat Maria. Ya, tadi malam kita belajar Yusuf dan Maria. Dan nama bayi itu, nama Yesus itu disebut waktu lahir adalah Immanuel. Maka ada 3 hal yang akan kita imani, kita aminkan tentang Immanuel. Yang pertama, penyertaan Allah. Immanuel itu artinya berarti memberi jalan keluar di tengah kesulitan yang sedang terjadi. Jika kita beriman, jika kita percaya, mengaminkan bahwa Dia yang lahir itu adalah Immanuel, Allah bersama dengan saudara dan saya, maka akan ada jalan keluar dalam kondisi kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini. Itu pertama, kita aminkan. Kan semua kita harus menyadari, memang kita sedang berada dalam kondisi sulit. Hanya beberapa orang di antara kita mungkin justru corona ini malah ekonominya meningkat, naik. Ya, jadi ya kita kadang-kadang kalau kami sama ada grup kami pendeta kadang-kadang saling ledekin. Pak, ini RT Taman Mahkota ini hanya ini pendeta justru corona beli mobil katanya. Kadang-kadang saling ledekin ya, padahal nggak tahu gimana ceritanya kan. Ya, padahal klaksonnya kredit kata klaksonnya ya. Oke, saya ulangi. Jika kita percaya, jika kita mengaminkan, meyakini bahwa yang lahir itu adalah Immanuel, Allah bersama dengan saya, maka kita percaya akan ada jalan keluar di tengah-tengah kesulitan yang sedang terjadi. Ada pasti jalan keluar. Jadi jangan langsung mengakhiri hidup gantung diri di pohon toge atau pohon cabai. Pasti ada jalan keluar. Ya, pasti ada jalan keluar. Memang kita harus menyadari, tadi malam sesi pertama Pak Wona cerita meningkat jumlah orang stres, meningkat jumlah orang yang bercerai, ya meningkat apa lagi yang banyak yang kriminal meningkat dan sebagainya ya. Sekarang yang paling banyak itu ya menawarkan hadiah memang ya. Menawarkan nomor Anda dapat undian 175 juta, baik-baik ya. Tapi semua penipuan itu bohong, hati-hati ya. Meningkat dan meningkat. Ya, selalu orang mempersalahkan kondisi yang sedang sukar, sulit dan lain sebagainya. Tapi hari ini mari kita imani, percaya, aminkan Dia Immanuel, artinya pasti ada jalan keluar di tengah kesulitan. Pasti Tuhan buka jalan. Ya, tadi malam Yusuf dan Maria mengalami persoalan besar. Masih senang-senangnya mempersiapkan pernikahan, masih bertunangan, orang baik, mengasihi Tuhan. Tiba-tiba seperti petir di siang bolong dengar Maria mengandung ya bukan karena ya sudah menikah, belum menikah mengandung. Itu zaman sekarang, apalagi zaman dulu itu memalukan sekali. Biasanya orang menikah dulu baru mengandung. Jadi kalau ada orang mengandung baru menikah itu salah. Jangan ikut-ikut ya. Anak muda jangan ikut-ikut itu ya. Jadi diberkati dulu baru tunggu hasilnya, negatif atau positif. Ya, kalau seperti itu menanti-nantikan negatif. Ya. Menanti-nantikan positif ya. Kalau sekarang dia takut dengar kata positif ya. Anda positif ya, itu ngeri. Saya baru pulang jalan olahraga. Ya, senang-senang mau sarapan pagi, tiba-tiba saya ditelepon, istri bapak negatif, tapi bapak positif katanya. Ya, aduh, itu seperti, kok saya positif, kok nggak terbalik ya. Jadi harus dikarantina katanya. Ya, jadi, tapi tenang aja, bapak dikarantina di hotel katanya. Tapi walaupun di hotel namanya karantina, mana mau ya. Puji Tuhan ya, ada jalan keluar. Jadi penyertaan Tuhan, Immanuel itu artinya berarti ada jalan keluar dari
kesulitan. Ada jalan keluar dari kesukaran. Waktu ada pengumuman, semua harus kembali ke asalnya, mendaftarkan dirinya. Ada sensus penduduk terbesar. Maka Yusuf dan Maria harus kembali ke Bethlehem karena dari situ asalnya untuk mendaftarkan diri. Padahal posisi Maria sedang, kalau orang Kalimantan bilang hamil besar, artinya hamil besar katanya ya. Kalau sudah bilang besar itu artinya sudah tinggal detik-detik terakhir sudah mau melahirkan. Berapa tahun yang lalu waktu kita baru-baru mulai pelayanan nomor 2 ya, Yoyakin, bulan Pasca waktu itu kita retreat di Gunung Salak. Jalannya, waduh, jalan yang harusnya jalannya menuju gunung itu ada, tapi tiba-tiba nggak bisa dilewati karena ada bis yang terbalik. Jadi harus cari jalan alternatif dari ladang-ladang. Sepanjang jalan saya lihat ada rumah bersalin nggak? Karena hamil besar. Yakin sudah mau lahir ya. Tapi puji Tuhan sampai di Gunung Salak retreatnya, pulang sampai di rumah belum lahir. Malah lama, susah lahirnya. Dari 3 anak saya nomor 2 itu paling yang main gitar tadi itu yang luar biasa tadi ya. Itu paling susah lahirnya. Sampai saya harus saksikan, lihat, tonton dan sebagainya ya. Udah sampai di rumah bersalin, dok, mereka bilang belum, kita pulang lagi. Berangkat lagi, belum, masih lama katanya. Daripada malu, udah jangan pulang lagi di sini aja, kita tungguin deh. Karena malu bolak-balik pulang kan bawa drum katanya kan. Ya tungguin aja di sini. Ya akhirnya lahir dengan sejahtera ya. Kecil sekali, sekarang udah besar ya. Dulu waktu baru lahir nggak berani melawan, sekarang lah udah ya, curhatan orang tua ya. Oke, jadi saya ulangi, ada jalan keluar. Tadi waktu Maria dan Yusuf sampai di Bethlehem, sudah waktunya untuk bersalin. Ternyata tidak ada tempat, tapi ada jalan keluar. Walaupun jalan keluarnya mana? Kandang domba. Nah, saudara kasih, ini juga saya juga baru dapat tadi malam belajar begini. Kok jalan keluar ya? Kan Maria, Yusuf, saya yakin Yusuf itu sudah stres sekali. Istrinya mau melahirkan di mana? Semua rumah menolak. Selama ini kan yang kita dengar dari guru sekolah minggu, karena lihat tampangnya mungkin miskin. Tapi sebenarnya dia kita barang nggak dibilang Yusuf dan Maria miskin. Tapi seringkali kita ya itu nggak usah kita persoalkan lah ya, nggak usah kita persoalkan. Tapi saya yakin ya mungkin tidak semiskin apa yang kita bayangkan ya. Tapi yang jelas persoalannya tidak ada tempat. Karena semua orang kembali ke asalnya. Jadi semua penginapan penuh. Sampai waktu berapa tahun yang lalu kita pulang ke Sumatera, udah malam dari Medan mau ke Siantar. Kita karena dari kampung di Siantar pun gak ada keluarga kita, baru sekarang ada ya. Jadi mau nginap gimana? Ada sih keluarga tapi gak enak kalau nginap di rumah keluarga. Kalau nanya 5, gak mungkin kita pulang tanpa dengan tangan kosong kan? Jadi rugi juga sebenarnya. Itu kan ada di kampung ini, ya kan? Kalau nanya 5 gak mungkin. Ya minimal satu-satu kan harus ada ininya. Mengamankannya. Jadi kadang-kadang kalau kita pulang menghindar dari keluarga, karena itu juga salah satunya ya. Jadi kita lihat kalau anaknya cuma 2 ya masih aman lah ya. 10.000, 20.000 masih aman. Kalau 5 kan berat kan. Jadi semuanya dari Medan mau ke Siantar udah malam jam berapa itu? Telepon di semua penginapan di Siantar semua penuh karena Natal. Itu baru Siantar penuh semua. Ya tinggal 1 katanya, satu hotel yang kita telepon tinggal 1 kamar katanya. Harganya waduh, kontrakan kita waktu 2 bulan ya. Tapi daripada nginap di terminal, apalagi Siantar itu kan. Siantar itu tandanya kalau kita sampai dulu, sekarang sudah bagus ya. Dulu kalau Siantar itu kalau kita mengeluarkan tangan kita dari mobil pakai jam, kita tarik jamnya masih ada, belum Siantar. Tapi kalau kita keluarkan tangan kita dari mobil, baru kita tarik jamnya nggak ada, itu baru Siantar. Karena luar biasa, pedagang buku nyanyian rohani yang dijual buku lagu rohani, tapi itu luar biasa ya, premannya luar biasa. Nah itu di sana ya. Jadi sekali lagi akhirnya Yusuf dan Maria melahirkan di mana? Di kandang domba. Ini pun jalan keluar, amin kan? Nah saya berpikir tadi malam, selama ini kan kita konsep masa raja kita segala raja harus lahir di kandang domba.
Kan kandang domba, kandang bau. Tapi ini pun jalan keluar, lahir di kandang domba. Nah, saudara nggak sih? Jalan keluar yang kita alami juga seringkali tidak seperti apa yang kita bayangkan, pikirkan. Itu harus kita harus yakinkan itu. Jangan pernah berpikir begini, jalan keluarnya, saya berdoa untuk jalan keluarnya seperti apa yang kita pikirkan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Itu sebabnya, poin yang kedua mungkin, banyak orang dalam kondisi begini meraung, nangis. Ada jemaat kita yang bilang, kenapa nggak pernah gereja? Aduh susah Pak Pendeta, kami masih makan, masih hidup. Harusnya kalau masih makan, masih hidup, itu udah puji Tuhan. Walaupun mungkin jatahnya berkurang. Mungkin kalau tahun yang lalu belanja satu hari mungkin 200.000, sekarang 100.000. Tapi kalau masih hidup, itu sudah puji Tuhan, ada jalan keluar. Kalau sudah mati, berarti nggak bisa lagi bilang sakit, menderita kan? Jadi kita bersyukur, sampai hari ini kita masih ada. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini tinggal beberapa hari lagi. Jangan ada yang lewat dulu ya. Ya, kita lewatkan tahun 2020. Karena banyak teman-teman kita udah pada pergi juga. Ya, saya sudah bilang jangan sampai nama-namanya, foto-fotonya ada di kursi gereja. Ya, jadi harus ada bentuk fisiknya yang ada di sini. Ya, ada jalan keluar. Itu pun jalan keluar. Mari kita jadi begini. Mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Jangan yang kita bayangkan hanya yang nikmat-nikmat, senang-senang saja. Tetapi jalan keluar dari Tuhan tidak selamanya seperti itu. Maria dan Yusuf, Maria melahirkan di mana? Di kandang domba. Itu pun jalan keluar. Itu pun solusi. Jadi dengan baik-baik, penyertaan Tuhan, Dia memberi jalan keluar di tengah kesulitan. Dulu tahun berapa? Tahun 98 terjadi krisis moneter di bangsa kita. Seringkali ada gereja yang hamba Tuhan yang salah. Yang lain resesi, kita resepsi katanya. Itu gak boleh juga. Kalau orang lain susah, hari ini kita resepsi, itu salah. Kita harusnya justru bisa berbagi, jangan sombong. Wah, corona semua sengsara, susah, rasain. Kami Kristen serang-serang. Enggak. Saya rasa semua agama mengalami dampaknya. Betul ya, semua orang, mau suku apa dia, mau apa, mengalami dampak daripada krisis ini. Tapi kalau sampai hari ini kita seperti ini, sesungguhnya Tuhan kasih kita jalan keluar. Walaupun ada dalam kesulitan, maka lewat Natal tahun ini tetap kita semangat, sukacita, karena Kristus lahir bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya menyinggung dengan nomor 2. Natal, yaitu Immanuel, Allah bersama dengan kita. Itu artinya bahwa di dalam Natal, di dalam Immanuel itu pasti ada, masih ada, selalu ada harapan. Jika Natal itu adalah Immanuel, Allah bersama dengan kita, maka hidup ke depan pasti ada harapan. Ada harapan. Jangan bilang, wah, masa depan suram. Bukan. Katakan masa depan penuh dengan harapan. Ya, seringkali kalau ibadah raya kan kita seringkali nyanyi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu doa Yabes. Yabes itu dikatakan namanya Yabes karena dia dianggap anak pembawa sial. Makanya kasih nama yang baik-baik. Kayak Daniel, selamat dari, tapi belum masuk gua singa. Ya. Saya lihat dia bonceng cewek di jalan. Wah, Daniel, tapi hari ini nggak gereja, tapi bonceng cewek bisa hari ini. Nah, itu sekali sendirian gembala itu ya. Itu hari Minggu, karena hari Minggu saya lihat. Ya, tapi Daniel ini belum pernah dari gua singa ya. Belum pernah. Ya, hanya itu kelebihannya dengan Daniel yang di Alkitab ya. Jadi Yabes itu dikatakan anak pembawa sial. Tapi Yabes berdoa. Yabes berdoa di dalam Tuhan. Kiranya Engkau berkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, menjauhkan aku dari kesakitan, mara bahaya. Dan doanya dikabulkan oleh Tuhan. Saya yakin gak ada kita nasibnya seperti Yabes. Yang ya walaupun kadang-kadang orang tua dulu, zaman kita dulu kadang-kadang orang tua salah, mati kamu atau apa. Jadi kalau jadi ini siapalah kamu nanti, jadi budak siapa nanti kadang-kadang kan. Ya, kadang-kadang kita juga kadang-kadang bisa salah ngomong sama anak kita, jadi miskin kamu nanti, susah kamu. Jangan ya. Tapi Yabes memang dikatakan dia Yabes karena dia dikutuk.
pembawa sial. Tapi Yabes berdoa, kiranya Engkau berkata berlimpah-limpah. Jadi itu Immanuel. Jadi kalau orang berkata sekarang susah, kondisi susah karena corona dan lain sebagainya, memang benar. Tapi di dalam Tuhan itu Immanuel itu ada harapan. Maka kita melangkah dengan sukacita. Saya katakan tadi pagi sesi pertama, kalau kita mau berjalan, misalkan saya disuruh datang ke Bulak Panas, tolong Pak Gembala ke, ini contoh saja ya, ini biar lebih gampang, ke Pak Sinaga, mau ngapain? Pak Sinaga baru potong B2, bikin pesta, makan-makan, dan katanya setiap yang datang akan dikasih cincin emas misalkan. Saya yakin kalau Pak Sinaga, misalkan ini contoh, misalkan di undangan itu dibilang jam 8, jam 7 mungkin sudah banyak datang. Beda kalau dibilang ini, ayo gotong royong yuk ke rumah Pak Sinaga. Rumahnya banjir di depannya semua ini, ayo gotong royong. Dibilang jam 8, jam 10 baru datang. Sudah datang kopi baru datang. Beda. Kalau dikatakan ada sesuatu yang menjanjikan, pasti kita semangat. Waktu dibilang akan ada pesta makan-makan di rumah Pak Sinaga, semua yang datang dikasih cincin. Jalan kita pun pasti begini, semangat sekali. Jangan sampai nggak ke bagian parkiran, karena saya susah parkir kan. Jadi cepat-cepat kita pergi. Karena ada harapan. Demikian juga Immanuel berarti ada harapan. Tetapi jika Immanuel tidak ada lagi, tidak ada Immanuel, tidak memiliki Kristus, maka harapan apa lagi yang mau kita kejar? Itu sebabnya dalam kondisi sukar sekalipun hari ini, percaya Immanuel berarti ada selalu pengharapan. Mungkin bisnis kita, usaha kita anjlok. Kalau saya katakan bukan cuma anjlok, tiarap katanya kan. Ada orang usahanya sekarang bukan cuma anjlok, tiarap. Ya, waduh, stres. Karena harus memikirkan ini bagaimana. Seperti saya bilang, teman itu ada selalu bilang, 3 bulan saya harus gaji karyawan begini dan semua pemasukan kosong katanya. Waduh, itu kasihan sekali. Tetapi mari kita imani, perkatakan Immanuel, berarti ada harapan di dalam Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, jika kita beriman, jika kita percaya meyakini Immanuel, itu artinya ada penyertaan Tuhan yang memberi kita sukacita dalam kesukaran. Memberi kita sukacita dalam kesukaran. Saudara kasih, kalau kita senang, sukacita, dapat sesuatu berkat, senang, nggak perlu diajarin. Anak kecil juga tahu, nggak perlu diajarin. Anak kecil lebih hebat lagi, hanya dikasih permen aja, udah ketawa. Dikasih 1.000 aja, dia kan ketawa. Dikasih 10.000 nggak mau, 1.000 mau, senang dia. Nah, itu namanya anak kecil. Nah, tetapi kali ini jika kita mengimani Immanuel, maka sekalipun kondisi sulit, sukar, maka kondisi sulit, sukar itu tidak menghalangi sukacita kita. Saya katakan tadi, kalau sukacita karena pas lagi dapat berkat, nggak perlu diajarin, gampang, mudah. Tapi sukacita yang luar biasa itu adalah ketika kita tidak punya apa-apa, pulang ke rumah nanti nggak dapat makanan apa-apa, nggak ada pesta, tapi hati kita bersukacita. Itulah Immanuel yang luar biasa. Itulah itu yang nggak bisa dibuat-buat. Kalau kita sukacita karena ada berkat, ya habis berkatnya sedih lagi, loyo lagi, diam lagi, ya. Tapi kalau kita mengimani Immanuel yang bersama dengan saya, maka saya tidak khawatir dengan kesukaran yang sedang terjadi, karena saya percaya Immanuel, dia menyertaiku, maka aku akan tetap bersukacita. Jadi sekali lagi di pembukaan tadi, Natal itu identik dengan sukacita, bukan karena pestanya, makanannya, hadiahnya, kadonya, dan lain sebagainya. Ya, apalagi kita sebagai orang tua, anak-anak mungkin berpikir tidak mau tahu, ya Natal tetap harus sukacita. Ya, maka besok khusus anak-anak kita, besok anak-anak kita tidak ada acara Natal, hanya anak-anak kita lengkapi sukacita mereka, karena ketika mereka dikasih bingkisan mereka sudah sukacita. Biarlah lewat itu mereka boleh merasakan Kristus lewat seperti itu.
2 hari yang lalu berturut-turut selama 2 hari kita ada di Palem itu bagi-bagi bunga. Ya, mereka bagi-bagi bunga, kayak orang-orang lewat bagi permen lah. Ya, Merry Christmas, Merry Christmas. Ya artinya mereka senang terima bunga. Walaupun ada yang bilang kalau bisa bunga bang, ya. Tapi ya itulah, karena orang dunia mereka menganggap sukacita itu lewat sebuah pemberian benda yang kelihatan. Tapi kita, iman kita bukan itu lagi, bukan pada bendanya lagi, tapi di hati kita adalah Immanuel. Maka kita tidak ketakutan, tidak khawatir, karena cukup Immanuel itu cukup bagi kita. Penyertaan itu cukup bagi kita, sehingga kita tetap bersukacita. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi tahun 2021. Ada banyak orang, bahkan para pendoa berkata, akan ada masa yang lebih sukar. Tidak masalah, mau terjadi masa yang lebih sukar, nggak masalah, selama Immanuel itu masih ada menjadi bagian kita. Tetapi jika Immanuel itu tidak menjadi bagian kita lagi, ya habislah, tamatlah hidup kita. Jadi apapun kondisi yang sedang terjadi, selama Immanuel itu ada bersama dengan kita melangkah dengan sukacita, karena dia Immanuel. Kiranya Natal, berkat Natal tahun ini membuat kita tetap bersukacita, karena dia Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Merry Christmas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu siang hari ini di dalam ibadah sesi kedua Natal hari ini. Biarlah kiranya kami semua boleh dikuatkan, diteguhkan, meyakini, mengimani, mengaminkan bahwa Engkau Immanuel yang selalu menyertai kami dalam segala kondisi, situasi apapun. Dan kami percaya jika Immanuel, maka pasti ada jalan keluar dari kesulitan yang sedang kami hadapi. Kalau hari ini ada umat-Mu yang bawa pergumulan beban berat, kami percaya Immanuel akan memberikan jalan keluar. Bahkan jika ada yang sakit dalam kondisi sakit penyakit, ada Immanuel yang bersama dengan kami akan keluar dari kesulitan ini. Terima kasih Bapa. Meteraikanlah firman-Mu sehingga termeterai di hati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyaksikan pujian dari sekolah minggu.
Silakan saksikan pujian dari Yud. Yuk. Mau tampil. Enggak, ini aja Pak, layar di video. Ada suaranya. TV nih, durasi ya. Shalom. Halo. Oke, puji Tuhan. Mungkin ada sedikit kendala, kita lihat dulu warta jemaat kita dalam sepekan. Nanti setelah ini mungkin Iyut akan ditampilkan. Oke, pertama-tama selamat hari Natal buat kita semua. Kiranya kita semua ada dalam damai Natal. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat datang buat jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Ada yang pertama kali beribadah hari ini? Saudaranya Bu Cerpin, ada beberapa ya. Oke, puji Tuhan. Selamat datang di GBI Taman Mahkota. Jika belum ada tempat ibadah yang menetap, dengan sukacita kami mengundang saudara ibadah di tempat ini. Setiap hari Minggu ada jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya. Oke, kita tetap mengikuti protokol kesehatan ibadah GBI Taman Mahkota. Ya, tetap menggunakan masker, ya, jaga jarak, cuci tangan, jangan bergerombol. Ya, untuk sementara tahan dulu kerinduannya untuk berpelukan. Ya, jadi nanti setelah ibadah kita boleh langsung pulang. Dimohon sekali lagi jangan bergerombol di dalam ruang ibadah maupun di luar ruang ibadah. Oke, selanjutnya. Oke. Ibadah raya tatap muka untuk hari Minggu tanggal 27 Desember itu ibadah kita terakhir di tahun 2020 ya. Jadi kembali jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Kalau hari ini kita jam 8 dan jam 11 karena ibadah Natal. Hari Minggu kembali jam 8 dan jam 10 pagi dilayani Bapak Gembala. Dimohon untuk seluruh jemaat Tuhan untuk mendaftarkan diri melalui WhatsApp group supaya kami bisa membagi agar seimbang antara sesi pertama dan sesi kedua. Ya, jadi jangan sampai nanti sesi kedua terlalu banyak, sesi pertama sedikit. Karena ini ibadah terakhir tahun 2020, saya percaya nanti hari Minggu pasti rindu semua beribadah. Jadi dimohon untuk semua mendaftarkan diri. Oke, selanjutnya ibadah Yud dan sekolah minggu selama Desember ini ditiadakan, diliburkan, akan dimulai kembali pada minggu kedua
Januari 2021. Sekali lagi, ibadah Yud dan sekolah minggu akan dimulai pada bulan Januari tahun 2021. Selanjutnya, ini sudah ya berita Natal. Kita sudah melakukan ibadah Natal tadi malam dan hari ini. Terima kasih buat semua partisipasi jemaat Tuhan yang mau, dan kami juga mohon maaf jika ada beberapa kami tolak karena kondisi tempat yang tidak memungkinkan. Oke, lalu info selanjutnya, persekutuan doa tanggal 26 ditiadakan karena ada acara khusus buat anak-anak sekolah minggu, anak jemaat, dan anak sekolah minggu yang bersekolah minggu di GBI Taman Mahkota. Sekali lagi, khusus anak jemaat dan anak-anak yang bersekolah minggu di GBI Taman Mahkota. Hanya pemberian bingkisan. Jadi tolong jangan diumumkan ada Natal sekolah minggu, tidak ada. Ini khusus buat anak jemaat dan anak-anak yang bersekolah minggu di GBI Taman Mahkota hari Sabtu jam 4 sore. Ya. Jadi kalaupun nanti terlalu banyak, kita akan bagi 2 sesi. Mereka hanya di sini nyanyi, dengar cerita sebentar, kasih bingkisan pulang. Jadi nggak lama-lama di sini. Orang tua juga ya kalau masih bisa anaknya dititipkan boleh. Jadi nggak usah, misalkan anaknya 1, ibu bapaknya ngantar. Terlalu ramai nanti di sini. Kita juga akan tetap menjaga kondisi kita biar tetap kondusif. Lalu untuk ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember GBI Taman Mahkota tidak mengadakan. Tanggal 31 Desember biasanya gereja-gereja mengadakan ibadah tutup tahun, tapi untuk gereja GBI Taman Mahkota tidak ada ibadah tutup tahun. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin ingin memiliki buku tata ibadah akhir tahun, boleh nanti menghubungi sekretariat gereja, nanti akan diberikan oleh Devita atau siapa kalau saudara membutuhkan buku panduan tutup tahun. Baik, ini kita langsung persembahan apa tampilan Yud dulu? Tampilan Yud. Oke, kita lihat dulu tampilan Yud sebentar. Jauh dari orang-orang yang kita kasihi, hanya doa dan iman yang jadi kekuatan untuk kelahiran Yesus Juru Selamat yang kita percayalah bisa ada di hatimu. Yesus sebagai obat yang derita, tak terbawa damai dan sukacita, hapus tangisan, berkati hati. Hanya
sukacita, hapus tangisan, bersabar di hati. Karena sengaja Pak, sengaja mereka edit begitu. Yesus juru selamat, yakin dan percayalah, mujizat ada di hati. Kerjaan segini betul Pak. Yesus lahir Iya. sebagai obat pulihkan derita. Ciptain siapa? Ciptain lagu yang memang ada ya? Ada Pak. Yesus juru selamat, yakin dan percayalah, mujizat ada di hati. Yesus lahir sebagai obat pulihkan derita. Dan sukacita, hapus tangisan, bersabar di hati. Hapus tangisan, bersabar di hati. Hapus tangisan, bersabar di hati. Puji Tuhan, itu tampilan dari youth anak-anak di Taman Mahkota. Kita akan memberikan persembahan kita. Ada dari gembala. Oke, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa buat segala anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat siang hari ini Tuhan, kami boleh merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa buat setiap kesempatan yang boleh kami rasakan, boleh kami terima, karena kami tahu saat ini banyak orang tidak bisa merayakan kelahiran-Mu. Tapi kami GBI Taman Mahkota boleh merayakan kelahiran-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Sebagai rasa syukur kami mengangkat persembahan kami ya Tuhan. Persembahan yang kami bawa saat ini sebagai rasa syukur kami Bapak, berkatilah setiap tangan yang terangkat. Persembahan yang kami bawa saat ini Tuhan berasal dari Engkau. Kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita dan penuh ucapan syukur, Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda bagi kami Bapa. Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati usaha kami, Engkau berkati keluarga kami. Apapun yang kami kerjakan sepanjang tahun depan, Engkau akan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga.
Segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Hari ini kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang begitu besar. Engkau sudi, Engkau mau datang ke dunia ini demi menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa ini Tuhan. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar, selain Tuhan bersyukur terus. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami telah memuji-Mu dengan puji-pujian Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas pujian kami, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan Bapa Gembala kami. Kau beserta dengan kami dalam kondisi apapun. Immanuel, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ini. Dan Kau berkati Bapa Gembala kami, kemanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan, Engkau memberkati, mengurapinya. Juga Ibu Gembala dan anak-anaknya semuanya, apa yang mereka makan, minum, Engkau telah menyediakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu juga mau berdoa ya Tuhan, untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani-Mu hari ini, baik itu WL, singer, pemusik, asar, maupun kolektan Tuhan. Kau memperhitungkan pelayanan mereka Tuhan. Apa masalah pergumulan mereka, Kau tahu Tuhan. Dan hamba percaya Kau menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini jemaat-Mu yang datang, hamba tidak tahu mereka datang apakah dengan sakit penyakit, apakah dengan beban, atau segala pergumulan. Yang hamba tahu di saat mereka pulang penuh dengan iman, dan sudah berbeda waktu mereka datang ya Tuhan. Yang sakit sudah Engkau angkat sakitnya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Yang berbeban berat sudah Engkau angkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu tidak lupa berdoa ya Tuhan, untuk sekolah eklesia yang Kau percayakan, dikelola gereja-Mu Tuhan. Walaupun murid-muridnya tidak dapat bersekolah dengan tatap muka, ya Tuhan, Engkau tetap memberkati guru-gurunya, memberikan hikmat dan kesabaran, agar mereka Tuhan tetap mengimpartasikan kasih daripada-Mu terhadap murid-murid didikan mereka. Terima kasih Bapa. Dan untuk gereja-Mu di Hitam Nama Kota ini Tuhan, segala kebutuhan apapun yang dibutuhkan Tuhan, Engkau akan mencukupkan. Terima kasih Bapa. Tidak lupa hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia tercinta Tuhan, yang sedang dilanda COVID-19 dan resesi ekonomi. Hamba doa Tuhan, belas kasih-Mu ada pada bangsa kami ini ya Tuhan, Indonesia, untuk kemuliaan nama. Amin. Ya Bapa, kami serahkan Presiden dan Wakil Presiden serta jajarannya, kabinetnya, para menterinya dalam tangan-Mu. Berikan kesehatan dan hikmat daripada-Mu ya Tuhan, dan hati yang takut akan Engkau dalam memerintah negara ini Tuhan. Kiranya belas kasih-Mu ada, kehendak-Mu juga yang jadi atas bangsa kami ini. Dan satu hal yang kami percaya, Kau akan pulihkan ekonomi bangsa kami ini, lebih anak-anak Tuhan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu ini Tuhan. Dan hamba tidak lupa berdoa untuk Provinsi Banten, di mana banyak gereja-Mu berdiri ya Bapa. Berikan hikmat juga pada gubernur kami, ya wali kota dan bupati-bupatinya, serta sampai yang terendah Tuhan. Tuhan berikan hati yang takut akan Engkau dalam memerintah wilayah ini dan lingkungan Taman Mahkota ini, di mana gereja-Mu berdiri ya Bapa. Banyak tetangga-tetangga yang belum mengenal Engkau. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa Tuhan, lewat semua jemaat-Mu di sini Tuhan, akan menjadi kesaksian yang hidup bagi mereka, dan suatu saat mereka akan mengenal-Mu dan datang beribadah di rumah-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ini Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami akan membawa pulang damai Natal dan berkat melalui Bapa Gembala kami.
Kami juga berdoa untuk anak-Mu, anak kami Kayla ya Tuhan. Ya Tuhan memulihkannya, menjamannya, menyembuhkannya akan lewat obat tangan dokter. Tuhan mengurapi pakai sehingga Kayla sembuh sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini turunkanlah anugerah-Mu bagi seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Berkat Natal, berkat Immanuel ada selalu bersama dengan umat-Mu ya Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga dan berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus serta persekutuan dan tuntunan Roh Kudus menyertai saudara dari siang ini sampai Maranatha. Haleluya.